Halo, saya Wisnu Bayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi gambar atau citra menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Codolabs. Pertama di import dulu gambarnya. Di sini menggunakan pip install OpenCV. CV2 itu digunakan untuk mengolah suatu gambar. Kalau di Python, library untuk gambar. Lalu filenya diupload. Di sini saya sudah mengupload file foto saya. Lalu untuk menampilkannya kodenya seperti ini. Jadi file name dari upload dengan dibaca dengan CV2, lalu variabel gambarnya diberi nama image Wisnu. Seperti ini foto saya sudah ditampilkan. Lalu dilakukan proses grayscale, yaitu merubah gambarnya menjadi keabu-abuan. Untuk merubahnya menggunakan CV2 color BGR to gray. BGR itu blue, green, red. Maksudnya foto yang berwarna dirubah ke gray. Seperti ini gambar sesudah di grayscale. Lalu melakukan rotasi di CV2 menggunakan rotate 90 clockwise, berarti 90 derajat ke arah kanan, ke arah jarum jam. Seperti ini. Diberi nama rotated image, lalu rotated image-nya ditampilkan. Ini adalah yang ini adalah untuk pencerminan. Untuk pencerminan digunakan function flip. Jadi image Wisnu dimasukkan ke dalam flip, lalu ditampilkan seperti ini. Ini tadinya ya seperti ini, fotonya ada di kiri, berubah fotonya dari kanan. Ini saya menghadap terbalik, jadi di mirror. Lalu untuk 2E di resize 2 kali lipat. Pertama dicari original tinggi dan lebarnya terlebih dahulu dengan shape. Lalu dimasukkan ke variabel. Originalnya dikalikan 2, diberi nama variabel baru new width dan new height. Lalu di resize. Lalu ditampilkan seperti ini. Ini sudah gambar dengan lebih besar, dengan gambar 2 kali lipat. Untuk 3A citra negatif seperti ini. Jadi menggunakan gambar yang tadi, yang image Wisnu Gray, yang sudah di grayscale. Lalu untuk negatif tinggal dikurangkan dengan 255. 255 ini eh, dalam pixel tingkat kecerahan, berarti ini paling cerah itu 255, paling gelap itu 0. Jadi ini 255 dikurangi image Wisnu Gray, hasilnya jadi negatif. Gambarnya menjadi negatif. Yang tadinya putih jadi hitam, hitam jadi putih. Lalu kontras stretching. Eh, ini digunakan untuk men-stretch kontrasnya, jadi gambarnya lebih kontras. Yang putih semakin putih, yang hitam semakin hitam. Bisa dibandingkan dengan yang atas, yang ini grayscale biasa, tampak sangat abu-abu. Lalu ini kontrasnya sudah dinaikkan seperti ini.
Ini pertama gambarnya dijadikan float dulu, jadi dijadikan berbentuk angka, lalu digunakan rumus seperti ini, 2 dikalikan image floatnya dikurangin minimal value-nya ini dibagi dengan yang maksimal value dikurang minimal value. Kira-kira seperti ini kodenya. Lalu dimasukkan ke function clip, stretch image floatnya 0 dan 255. 0 itu yang paling gelap, 255 yang paling terang. Untuk 3C, jadi threshold method binary dengan threshold sebesar 120. Tadi kalau kontras stretching putih jadi semakin putih, hitam semakin hitam. Kalau yang ini benar-benar dirubah warnanya jadi benar-benar putih dan benar-benar hitam. Bukan abu-abu lagi. Jadi kalau ini kan masih abu-abu, kalau yang ini benar-benar hitam putih. Jadi menggunakan seperti ini, memakai fungsi threshold dengan parameternya image gray, threshold value 120, ini sudah ditentukan dari soal, dan maksimal value-nya 255, ini selalu 255. Lalu gray level slicing, kalau dilihat hampir mirip antara threshold dengan gray slicing. Bedanya kalau yang ini gambarnya benar-benar dipisahkan antara background dengan objek. Ini benar-benar terlihat bagian muka saya terpisah dengan background, dan bingkai fotonya juga beneran terlihat terpisah. Berbeda dengan yang threshold, ini saya masih terlihat bagian sini, ini benar-benar buka doang. Lalu 3E bit plane slicing. Jadi di sini gambar akan dibagi-bagi per bit, dibagi menjadi 8 bagian, lalu dipisah-pisahkan. Jadi sebenarnya gambar itu terdiri dari beberapa tumpukan bit, lalu dipisahkan dengan slicing. Jika ditampilkan gambarnya kira-kira seperti ini. Ini ada 8 bagian. Tadinya gambar tidak beraturan seperti ini, lalu mulai kelihatan sosoknya, bayangan, makin kelihatan lagi, sampai akhirnya jadi gambar yang dari awal ya, grayscale. Ini biasanya digunakan untuk analisa gambar seperti machine learning. Jadi seperti ini misalnya. Jadi saya bisa memisahkan objek untuk dianalisa. Kira-kira begitu saja dari saya. Terima kasih.